Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok proyek SPT akan menjelaskan dan memaparkan yaitu tentang penerapan arsitektur microservice yang berjudul Sistem Pelayanan Informasi ITDEL. Adapun anggota kelompok yang pertama itu saya sendiri, Sarah Octavia Pasaribu dengan NIM 11S19023 dan dilanjutkan teman saya. Nama saya Bunga Romerto Papahan dengan NIM 11S19001. Saya Daniel Fernandez Iman Raja dengan NIM 11S19006. Adapun table of contents yang pertama itu introduction, yaitu perkenalan dengan microservice. Kemudian yang kedua ada service, yaitu macam-macam service yang akan dibangun. Kemudian yang ketiga itu ada front end, yang keempat itu adalah back end. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduction. Microservice adalah pendekatan arsitektur cloud di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen dan layanan yang dapat digunakan secara independen. Microservice juga dapat berkomunikasi dengan satu sama lainnya melalui kombinasi REST API, event streaming, perantara pesan, dan lain sebagainya. Lalu sini service yang akan kami bangun yaitu aplikasi sistem pelayanan informasi ITDEL yang akan dirancang menggunakan arsitektur microservice. Data mahasiswa merupakan salah satu service yang berguna untuk mengambil data mahasiswa yang tersimpan di dalam database. Data-data yang disediakan berupa data akademis, data orang tua, data asal sekolah, dan data asrama. Kemudian untuk bagian back-end akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian back-end dari microservice yang telah kami buat. Jadi microservice ini kami bangun dengan Laravel dengan kombinasi REST API dengan bantuan JSON. Jadi diperlukan VS Code dan Postman untuk testing dari microservice-nya. Jadi microservice ini kami buat jadi beberapa bagian kecil, yaitu akademis, asal sekolah, asrama, dan orang tua. Dan untuk testing pada Postman-nya itu semua sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan hanya satu service saja, yaitu akademis. Nah, pada bagian akademis ini kita bisa melihat data-data yang telah diinput sebelumnya dengan URL http 127.001.8000 API akademis. Dan apabila kita menekan button send, dia akan menampilkan data-data yang telah diinput sebelumnya. Lalu untuk menginput data, kita harus menyesuaikan dengan URL-nya, yaitu API Academy Store, dan di sini kita itu harus membuat e-post. Dan di sini saya sudah membuat inputan-inputannya, dan ketika kita menekan button send, maka akan munculkan message success dan data tersebut akan muncul seperti berikut. Lalu kita akan membuat show. Show ini berfungsi untuk menampilkan hanya data yang sesuai dengan ID-nya saja. Dan ketika kita menekan button send, nah di sini hanya menampilkan data dengan ID 6 saja. Lalu kita bisa mengupdate. Misalnya kita mengupdate dari yang sebelumnya di sini aktif, kita akan mengubahnya menjadi tidak aktif. Lalu ketika kita menekan button send, akan menampilkan button success, dan di sini dia akan berubah menjadi tidak aktif. Lalu untuk di sini kita akan membuat destroy. Misalnya kita mau destroy ini berfungsi untuk menghapus. Misalnya kita menghapus pada ID 8. Ketika kita menekan button send, akan menampilkan success destroy data, dan ketika kita ingin melihat data tersebut tidak ada lagi dan hanya muncul pada data yang pada ID 6. Demikian penjelasan saya tentang backend. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian front end untuk tampilan aplikasi. Baiklah, di sini front end yang kami gunakan itu menggunakan Vue.js, di mana untuk menghubungkan antara Laravel itu back end-nya. Nah, pertama kita pada Vue.js ini ada 3 komponen penting, yaitu pertama itu .env, komponen, dan home-nya. Pertama itu .env.
Nah, di .np ini berfungsi untuk menghubungkan URL dari Laravel dan mengambil huruf API supaya bisa lebih readable. Nah, bisa kita lihat di sini HTTP 127.1.0.1.8000 dengan ketentuan sebelum kita menjalankan features ini, terlebih dahulu kita harus sudah menjalankan Laravel-nya. Nah, di bagian kedua itu kita membuat komponen. Komponen di sini ada 4, akademis, akses sekolah, asrama, dan orang tua. Nah, untuk 4 komponen ini sama saja isinya, tapi yang membedakan itu adalah pada bagian get datanya itu. Get datanya itu yaitu adalah HTTP API-nya. Nah, contohnya kalau di sini akademis, berarti di sini akademis. Nah, untuk asal sekolah hanya diganti dengan asal sekolah, asrama, dan orang tua. Nah, setelah kita sudah membuat komponennya, kita bisa melihat pada home. Pada bagian home di sini adalah berguna untuk mengimport seluruh data yang sudah kita buat untuk ditampilkan pada bagian front end-nya. Kita bisa melihat pada bagian front end, di sini sudah kita lihat itu pada data akademis, data orang tua, data sekolah, dan data asrama. Demikian pemaparan saya tentang bagian front end. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.